Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiana Safira Alzetri dari kelas 4 BPAI dengan nomor NIM 2010201077 untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah bimbingan dan konseling. Saya akan membahas tentang perkembangan anak dan remaja. Perkembangan menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut J.P. Kaplan 1979, perkembangan merupakan cabang dari psikologi yang mempelajari proses perkembangan individu baik sebelum maupun setelah kelahiran berikut kematangan perilaku. Yang kedua, menurut Rospasta 1992, perkembangan merupakan cabang psikologi yang mempelajari perubahan tingkah laku dan kemampuan sepanjang proses perkembangan individu, dari mulai masa konsepsi sampai mati. Selanjutnya ada periode perkembangan. Yang pertama ada periode sebelum kelahiran. Artinya, masa kehidupan individu mulai dari masa pembuahan hingga kelahiran. Biasanya periode sebelum kelahiran ini berlangsung sekitar 9 bulan dalam kandungan. Nah, yang kedua ada periode bayi, yaitu masa periode perkembangan yang merentang dari kelahiran hingga 18 atau 24 bulan. Yang ketiga, periode awal anak, yaitu masa perkembangan yang merentang dari akhir masa bayi hingga usia 5 atau 6 bulan. Yang keempat, periode pertengahan dan akhir anak, yaitu masa perkembangan yang merentang dari usia sekitar 6 hingga 10 atau 11 tahun. Biasanya, periode ini disebut dengan masa sekolah dasar. Yang kelima ada periode remaja. Periode remaja adalah masa transisi antara masa anak-anak dengan masa dewasa, dari usia sekitar 12 atau 13 tahun sampai 19 atau 20 tahun. Masa ini ditandai dengan perubahan dalam aspek biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Nah, yang menjadi tugas kunci remaja adalah persiapan menjadi dewasa. Selanjutnya ada tugas-tugas perkembangan. Yang pertama itu ada tugas perkembangan masa bayi dan anak prasekolah. Tugasnya yang pertama yaitu belajar memakan makanan padat, yang kedua belajar berjalan, yang ketiga belajar berbicara, yang keempat belajar mengendalikan pembuangan kotoran tubuh, yang kelima belajar mengenal perbedaan jenis kelamin, yang keenam mencapai kestabilan fisik, yang ketujuh belajar mengenal konsep-konsep sederhana tentang kenyataan alam dan sosial. Yang kedelapan, belajar membedakan baik buruk, benar salah, atau mengembangkan kata hati. Kemudian yang kedua ada tugas perkembangan anak usia sekolah. Tugas perkembangan anak usia sekolah yang pertama, belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan. Yang kedua, belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga, belajar bergaul dengan teman sebaya. Nah, yang keempat, belajar memainkan peran sesuai dengan jenis kelaminnya. Yang kelima, belajar keterampilan dasar membaca, menulis, dan menghitung. Keenam, belajar mengembangkan konsep sehari-hari. Yang ketujuh, mengembangkan kata hati. Nah, yang kedelapan, belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi atau mandiri. 9. Mengembangkan sikap positif terhadap kelompok sosial. Selanjutnya yang ketiga yaitu tugas perkembangan remaja. Tugas-tugas perkembangan remaja yaitu yang pertama mencapai kematangan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mencapai kematangan berperilaku etis. Yang ketiga, mencapai kematangan emosi. Yang keempat, mencapai kematangan intelektual. Yang kelima,
memiliki kesadaran tanggung jawab sosial. Yang keenam, mencapai kematangan perkembangan pribadi. Yang ketujuh, mencapai kematangan hubungan dengan teman sebaya. Yang kedelapan, memiliki kemandirian perilaku ekonomis. Kemudian yang kesembilan, mencapai kematangan dalam pilihan karir. Nah, kemudian yang terakhir, yang ke-10, mencapai kematangan dalam kesiapan diri untuk menikah dan hidup berkeluarga. Nah, sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.